Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu kembali malam Kamis rutinan pengajian. Semoga pengajian ini terus berjalan mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Malam ini sebenarnya ini banyak yang minta keterangan. Mari kita diskusikan, ini pengajian diskusi malam ini. Sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman tentang yang viral sekarang ini antara perang Amerika dan Iran juga Yahudi. Ini apakah benar perang ini nanti jalannya siapa yang menang? Ini pertanyaannya kepada saya. Apakah ini ada di Al-Quran? Perang sekarang ini. Ini bagus untuk dibicarakan. Semua TV, semua media ini membicarakan masalah ini. Karena termasuk nanti imbasnya kehidupan kita nanti. Maka sekarang ini mari kita diskusi bagaimana ini sebenarnya menurut sampean ini. Pak Haris, bagaimana tentang perang ini? Menurut saya Bagaimana ini? Perang antara Yahudi negara ya Israel dan dibantu oleh USA Amerika dan musuhnya Iran. Ini bagaimana? Ini sangat bagus dibincangkan, artinya berdiskusi tentang ini. Kalau menurut saya Cobaan. Iran ini dari kubu Islam, sementara dari pihak Amerika dan Israel itu non-Islam. Dan pada kenyataannya negara-negara Islam di Timur Tengah kayaknya kurang membantu Islam, justru membantu Amerika. Dengan kata lain, Islam sendiri sudah tidak akur di sini. Jadi Islam sudah tidak membantu Islam, apapun alasannya. Jadi ini adalah awal atau tanda atau akan menjadi alasan bumi ini menjadi awal untuk dihancurkan, karena Islam sendiri yang seharusnya membela sama Islamnya ternyata tidak begitu. Itu kalau menurut saya, dan itu kalaupun bukan sekarang, tapi mungkin ini akan menjadi titik awal. Kalau misalkan perang ini damai, tapi kebelakangnya akan terjadi bentuk perang lagi yang mungkin dengan gaya lain. Itu kalau menurut saya. Silakan yang lain. Ya, assalamualaikum. Kalau menurut saya perang terjadinya sekarang ini jauh mulai zaman Nabi. Yang ada di Al-Quran itu sudah diterangkan bahwa orang Islam dengan Yahudi ini kan ada namanya. Karena di Iran sendiri yang membantu itu Cina, Rusia, terus Korea.
Berarti yang namanya Teluk Persia ini sudah diterangkan di Al-Quran itu. Bahkanlah terjadi nanti itu apa ya namanya ya mungkin bumi baru kalau memang sudah terjadi. Karena Persia ini yang akan menjadi kerajaan. Karena dulu tuh zaman dulu katanya ada kerajaan apa dengan apa gitu. Di Al-Quran keterangannya seperti itu. Yang namanya Teluk Persia ini yang meliputi Korea, Rusia, Cina. Nah ini yang akan menjadi kerajaan. Bahkan biarpun Iran itu bukan Yahudi, tapi ada yang membantu dari luar Islam, termasuk Korea, Rusia. Karena sudah diterangkan itu, nanti zaman yang akan datang itu akan ada perang, bukan perang dunia ketiga judulnya. Ya Islam dengan Yahudi. Tapi karena Persia itu sudah dititikkan di Al-Quran, ya mana gitu nanti yang jadi kerajaan dunia lah istilahnya. Akan ada perubahan kehidupan baru atau dunia baru. Itu kalau di Al-Quran yang adanya seperti itu. Menurut pandangan saya. Ya tetap Islam ada yang membantu. Karena Islam yang tidak membantu itu karena ada ini sekarang kan gini. Yang ada di Indonesia saja kalau Islam ini yang ahli sunnah wal jamaah ini kadang-kadang menyepelekan ke Islam yang lain. Nah gitu. Makanya biarpun di sana kan dikatakan di Iran itu Syiah apa dan sebagainya. Padahal di sana benar. Cuman bagi orang ahli sunnah wal jamaah itu kurang ini. Cuman berdoa toh. Mintanya Iran kan cuma berdoa kepada kita, bukan untuk berperang kan? Karena kita sama-sama Islam. Gitu. Menurut saya ya tetap yang benar itu yang Islam, ya yang menang yang itu. Karena apa? Sudah diterangkan di Al-Quran. Biarpun yang membantu itu bukan orang Islam semua. Contohnya kalau seandainya dia mau membantu Amerika kan jelas sama-sama Yahudinya. Kenapa membantu Iran? Lah disitulah yang namanya Teluk Persia itu sudah diterangkan. Ya gitulah. Mungkin sekedar jawaban dari saya. Monggo yang lain nanti saya akan terangkan sedikit. Nyambung. Biar nanti enak kalau ditonton orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas terkait terjadinya hal-hal yang viral saat ini, bahwasanya secara keislaman banyak perang-perang yang terjadi di bulan Ramadan seperti saat ini. Salah satunya seperti zaman dulu di masa Nabi Muhammad itu ada perang Badar. Kemudian dikaitkan dengan informasi-informasi secara global bahwasanya ada beberapa negara, salah satunya Cina, petinggi dari Cina sekarang ini sudah masuk ke sektor pangan. Jadi mengenai adanya perang ini tanpa kita ketahui salah satunya bahwasanya selain peperangan yang ada di Timur Tengah itu, pihak-pihak US itu menargetkan jaringan sosial seperti internet yang sedang kita pakai ini, dan juga tanpa kita ketahui mereka juga menyerang pangan yang secara tidak langsung akan dikabarkan secara informasi global kita ini bakal krisis akan pangan seperti itu. Dan untuk Indonesia kita juga sama tidak tahu bahwasanya akan terlibat hal itu atau tidak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah perang ini, artinya dibahas itu sangat perlu karena nanti kedepannya ini bagaimana Indonesia, juga kita ini hidupnya itu bagaimana, karena nanti menurut informasi ada perang dunia ketiga, ini sangat berbahaya, apalagi nanti perang nuklir. Dari pertama ini Pak Nasib juga ada pendapat ini bahwa negara Timur Tengah ini
banyak yang membantu negara-negara non-Islam. Timur Tengah ini kan negara Islam. Kenapa membantu non-Islam seperti Amerika, juga Israel tuh. Dan bumi katanya nanti akan hancur. Ini. Kalau pendapatnya Mas Faruk ini Iran dibantu oleh beberapa negara seperti negara Rusia, juga Cina, sehingga nanti akan menjadi perubahan di dalam Al-Quran itu diterangkan. Karena Mas Faruk belum menerangkan Al-Qurannya. Karena hanya di Iran aja perang ini hanya minta doa, bukan dukungan perang, dukungan untuk berperang, tapi minta doa. Sehingga nanti Iran ini akan menjadi kerajaan besar. Ini. Kalau Mas Fahmi dari sektor pangan, Cina bisa merajai sektor pangan, juga ini perang global. Ini benar. Begini. Karena dasarnya ini Al-Qur'an, maka saya harus membacakan tentang ayatnya. Sebenarnya ada. Perang sekarang ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Sudah kun fayakunnya Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman bahwa Yahudi ini akan begini, nanti musuhnya begini, nanti yang menang siapa? Ini Al-Qur'an ada. Walaupun saya nggak tahu tentang nanti siapa yang menang, tapi Al-Qur'an sudah menyatakan yang menang ini. Biar sampean paham nanti. Dan juga Mas Faruk tadi berbicara tentang peralihan siapa nanti yang besar. Ada di Al-Qur'annya. Nanti saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan Al-Qur'an ayat Al-Isra mulai ayat 4 sampai ayat 6. Kemarin teman-teman di Facebook ada katanya ayat 8, tapi ayat 8 enggak menerangkan itu. Yang menerangkan itu bahwa Yahudi ini akan dikalahkan oleh suatu kaum. Ini ada di ayat 4. Ayat 4, ayat 5, ayat 6 di surat Al-Isra. Ini benar menurut Pak Nasib, ini nanti bumi ini akan hancur. Bukan hancur kiamat, bukan, tapi peradabannya yang hancur, berubah. Mas Faruk pun juga benar, juga Mas Fahmi juga benar. Karena ini berdasarkan Al-Qur'an, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israilah fi kitabi latufsidunna fil ardi marrataini. Ini. Wala ta'lunna uluwan kabiro. Ini ayat 4-nya menerangkan wa qadaina, saya kata Allah menetapkan. Wa qadaina, dan netepaken sapa ingsun Allah ila bani Israil, ke bani Israil. Bani Israil ini Israel, Yahudi. Fi kitabih, di dalam kitab itu sudah diterangkan bahwa Allah ini menetapkan, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah Allah menetapkan, tidak bisa diganggu gugat. Ini sudah kudrat dan iradat. Latufsidunna fil ardi, nyekteni orang Bani Israel ini merajalela, membuat kerusakan. Ini Pak. Kalau sudah bertanda ini membuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi ini, marrota ini 2 kali. Ini sudah 2 kali Bani Israel. Pertama dulu ada dulu. Bani Israel sekarang sudah melaksanakan latufsidunna fil ardi marrota ini. Al-Qur'an ini. Percaya atau tidak terserah sampean, tapi kalau sampean muslim, ya monggo harus percaya fardhu ain, karena ini Al-Qur'an. Tidak ada la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan.
Kalau Bani Israel ini sudah melaksanakan latubsidunna fil ardi marrotaini wala ta'lunna uluwan kabiro, sehingga Bani Israel ini sombong, tidak ada yang kuat. Kan gitu. Dengan apa Mas Farud? Air dom apa? Dengan alat canggih. Tidak ada yang mengalahkan Israel. Dibantu oleh Amerika, tidak ada yang mengalahkan. Ini. Wala ta'lunna uluwan kabiro, sehingga orang-orang Bani Israel itu sombong, temenan. Ini uluwan kabiro, ini memang betul-betul, wah saya hebat. Kan gini sekarang Pak. Kenyataannya ini sudah ada di Al-Quran ini. Jadi mohon maaf, kita ini harus berbicara dengan fakta. Kalau di berita itu saling tuding, apa itu? Ini fakta, Al-Quran yang berbicara. Wa qadoina, ini sudah ketetapan Allah. Saya, kata Allah, menetapkan nanti itu akan terjadilah orang-orang Bani Israel latubsidunna fil ardi marrotaini, melakukan kejahatan, melakukan apa maksiat, melakukan merugikan di dalam bumi marrotaini 2 kali. Lalu orang-orang itu Bani Israel sombong, tidak ada nekok bula. Ini. Maka ayat kelimanya ini. Kalau sesudah begitu, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin sadid. Ini diutus oleh Allah. Fajasu khilala diyar wa kana wa'dam maf'ula. Ini ayat kelimanya. Kalau sesudah begitu, maka faida ja'ah, maka tekalane teko, maka dikala datang wa'du ulahuma, janjinya Allah ini. Ba'asna alaikum, lah ini ba'asna, maka ngutus sapa ingsun Allah mengutus pada siapa? Alaikum ing atase sira kabeh ibadallana, hambaku, katanya Allah. Jadi sekarang ini Mas Faruk, ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadid. Nah ini yang sangat kuat, jangan diremehkan. Ini siapa? Ini Iran. Jadi Allah mengutus kepada satu kaum ibad kaulanya Allah yang memang betul-betul beriman, yang betul-betul mendekat kepada Allah, uli ba'sin sadid, yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Betul. Dengan bom-bomnya ini sudah hancur Israel. Ini sudah jelas ini. Ini sudah dikalahkan. Yang mengalahkan ini tetap Iran, bangsa Iran. Karena ini sudah jelas Al-Qur'annya. Fajasu hilalat diyar. Nah, ini katanya Pak Nasib, bumi akan hancur, bukan bumi hancur kiamat, bukan. Bumi akan mengadakan perubahan peradaban. Katanya Mas Faruk, akan jadi nanti kerajaan yang sangat besar. Fajasu hilalat diyar wa kana wa'dum maf'ula. Ini sudah ketetapan Allah yang dijanjikan. Sudah, ini ketetapan. Ini jadi kita ini sudah jangan, mohon maaf kalau orang-orang takut begini-begini, kalau sudah tahu ayatnya ini tidak akan takut. Sudah berdoa aja. Ini. Jadi yang tanya kemarin, kenapa seperti ini? Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah, sudah ketetapan Allah ini. Bahwa nanti Bani Israel begini-begini, nanti yang mengalahkan siapa? Kaum siapa? Ini. Ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadid.
Allah mengutus pada hambanya yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi sekarang? Maklumat daripada Iran. Sudah, siapa yang ikut saya nanti minyak ini. Tadi ada berita minyak bisa gratis dari Iran. Tapi ditutup untuk Amerika dan Israel. Ini sudah kalah. Apalagi kemarin dengan bom-bomnya, dengan rudal-rudalnya sudah hancur. Sekarang ini katanya Mas Fahmi, sektor pangan. Kalau ditutup minyaknya, selat apa namanya? Selat Hormuz. Nah itu kalau sudah ditutup dengan Iran untuk Amerika dan Israel, bagaimana? Ini BBM, minyak, sektor pangan nanti bisa krisis semua. Lagi Iran berjanji siapa yang ikut saya dan tidak ikut, tidak membantu, tidak di belakang Israel dan Amerika, maka minyak. Ini berita, nggak tahu berita minyak digratiskan, Pak Haris. Hebat ini. Tekniknya siasatnya orang Iran ini. Makanya abdun uli ba'sin syadid ibadallana uli ba'sin syadid. Ini jelas kan? Biar nanti kalau nanti bertanya lagi monggo nanti diskusi. Lalu ayat ke-6-nya summa radadna lakumul qurratu alaihim wa amdatnahum wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksarun nasira. Ini katanya Mas Faruk, nanti yang jadi negara yang besar ini siapa? Ini sudah Allah menyatakan summa radadna lakumul qurrata alaihim amdadan bi amwalin wa banin. Jadi ngarepaken sapa ingsun Allah lakum ing ngatasi sira kabeh, menginginkan Allah summa aradna lakum, menginginkan kepada kamu semua qurrata alai. Wa amdatnakum bi amwalin. Jadi diperbanyak negara ini, negara yang besar ini nanti diperbanyak amwal, kekayaannya sangat kaya, Pak. Karena sudah janjinya Allah amdatnakum bi amwalin wa banin. Anak turunnya, rakyatnya nanti bisa oke. Sudah dikayakan oleh Allah dan wa banin. Anak putunya, rakyatnya nanti di kemudian hari ini oke. Ya juga Iran ini. Sudah teknisinya ya Pak Soruk. Luar biasa. Banyak yang disimpan. Ini. Wa ja'alnakum aksaru nasira. Wa ja'alnakum dan lan dadiaken sapa ingsun dan menjadikan saya kata Allah kum kepada kamu semua bangsa Iran aksaru nasira. Banyak pertolongan dari Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah mau apa? Mau apa? Mohon maaf. Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah, dikalahkan burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijilin fajalahum kasfim makul. Itu amalannya orang itu Faris, pukulan jarak jauh bisa diamalkan. Tarmihim. Bahwa Allah mengutus burung ababil, hanya burung. Membawa batu dari neraka. Itu tafsirnya. Ababil, tarmihim. Sehingga apa? Ababil tarmihim. Melempar ke Raja Abraham. Bisa jadi. Tidak dikalahkan dengan bom. Bisa jadi pertolongan Allah apa nanti? Belum paham kita. Seperti Raja Namrud.
Raja Namrud ini saking besarnya, saking kekuasaannya, ini dikalahkan dengan apa? Dengan nyamuk. Bukan ketunun, Pak. Kerajaannya besar, tentaranya besar, oke. Mau menyerang Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim kena dan dibakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katanya Allah, hei nar, api, ya narukuni bardan, ayo dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim. Utuh Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud sangat marah, sehingga apa? Sehingga tentaranya dipakai semua untuk mengalahkan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Allah mengutus nyamuk. Enggak betul ini. Di sejarah ini. Babilonia, negara Babilonia. Itu nyamuk itu menggerogoti tentara-tentara itu, Pak. Nyamuk sampai menggerogoti sampai habis ini. Ini kekuatan Allah, Pak. Nyamuk. Namrudnya bagaimana Namrud? Namrudnya tidak mati. Tapi nyamuk ini mengejar. Lari Raja Namrud ini. Lari, lalu di kerajaannya nyamuk ini langsung masuk ke hidungnya. Nyamuk, hewan kecil, kalah dengan nyamuk hewan kecil Raja Namrud itu. Lalu masuk ke hidungnya sampai menggerogoti otaknya. Sampai Raja Namrud itu ingin sembuh, sampai beberapa tabib, beberapa dokter nggak bisa. Kalau mau tidur dipukul dulu ini. Banyak nyamuknya. Dipukul nggak kuat sehingga mati Raja Namrud, kalah dengan nyamuk. Itu kekuatan Allah. Kun fayakun. Sudah juga Indonesia pun juga begitu. Insya Allah nanti mohon maaf orang-orang sakti ini nanti keluar. Dulu rupa Mas Faruk ya katanya ya itu saya diceritakan Yai dulu. Ulama berperang dengan pesawat dulu dengan pakai apa? Dengan tali. Loh, bakiaknya ini dilempar bisa menggempur pesawat dulu. Ini masih ada ilmunya ini. Ada ilmunya ini. Kalau sampean ingin tahu nanti belajar. Ada ini ilmunya. Ini makanya kalau orang Indonesia mohon maaf kalau bergerak ini bisa jadi terbangnya bisa enggak. Iya, bomnya tidak meletus. Nah, habis itu, wah. Iya, betul. Iya. Ini ilmunya orang Indonesia ini sangat hebat. Kalau dulu saya belajar di Nurul Hikmah, ini tingkatan kelima ilmu ini. Kan Nurul Hikmah ini ada tingkatan 1 sampai tingkatan 11 sampai kulhu komarogeni. Kulhu geni, terus ajiannya Nabi Sulaiman, terus ilmu ini. Ilmu ini sebenarnya ada di hatinya Al-Quran. Saya bacakan ya, biar nanti sampean tahu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu ayat. Itu kalau diamalkan Pak dahsyat, Pak. Itu nanti sampean nanti. Takut gue perangku. Setelah bisa tak takut nih nama lagi. Itu Pak nanti. Kan sebelum ujian betul. Iya. Kimun doang doa barat. Itu amalan ayat itulah tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Ayat itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah mau apa sampean? Ya cewek monggo, kekayaan iya, kesaktian iya.
Kalau tidak kelihatan iya. Melihat barang antik monggo, terserah. Ini hatinya Al-Quran. La tudriku, tidak ketemu, tidak bisa melihat, tidak bisa memandang. La tudrik. Absaruh, apa? Peninggal. Baik peninggal dohir walaupun peninggal batin, ini tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, apapun tidak bisa. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah wa huwa, Allah yang melihatkan, Allah yang mensaktikan, Allah yang bisa. Wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah yang maha suci, yang maha lembut, khabir, dan bisa mengetahui segala isi alam semesta ini. Apalagi ini kita sekone. Sekone, Pak. Kalau apa? Itu jadi ilmu itu sangat hebat. Nanti ketemu nanti orang-orang hebat ini di Indonesia ini kalau sudah perang, karena Indonesia tidak ikut perang sebenarnya, non blok. Menurut berita, Tapi kalau mau perang monggo katanya Indonesia. Itu. beritanya Presiden Prabowo kemudian akhirnya Indonesia. Enggak. Gimana? Yang penting oke. Nah. Ya betul, Pak. Memang Indonesia ini sangat mulia, nanti yang jadi keamanan insya Allah Indonesia. Ini Indonesia ini sebenarnya banyak ulamanya, banyak orang saktinya ini. Kalau orang awam, mohon maaf, kalau orang awam nggak mengerti, Pak. Tapi kalau sudah ke makom itu, tahu Pak siapa orang-orang ini. Tahu. Ini kan rahasia sebenarnya ini. Dulu saya pernah diperlihatkan orang-orang sakti ini ketemu di Gunung Arjuna, Pak. Setiap tahun orang-orang seperti ini. Gunung Arjuna aja di Malang Tasik, menghadap ke pantai selatan. Sehingga ada hubungan antara orang-orang ini sama pantai selatan ini. Setiap tahun ada, Pak, pembahasan itu ada. Betul. Ada Gunung Arjuna. Makanya ya tetap saya optimis bahwa orang Indonesia akan menang. Insya Allah. Karena apa? Itu sudah yang benar pasti benar. Sudah ini sudah. Yang benerin ya. Iya Mas Faruk, betul. Ini sudah waqadoina. Saya sudah membacakan ayatnya waqadoina. Sudah kepastian saya ini katanya Allah. Janjinya Allah ini wa'da ini faida jaa wa'du ulahuma. Ini janjinya Allah. Dikala datang janjiku katanya Allah, ba'asna alaikum, maka saya ngutus kepada kamu semua ibadallana, hambaku. Siapa itu? Uli ba'sin sadid, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Itu Iran, Pak. Jadi sudah bisa dilihat kalau menurut ayat ini bahwa yang menang ini tetap Iran. Walaupun hancur bagaimana nanti ba'sin sadid. Sehingga apa nanti katanya Mas Faruk? Beradaban. Nanti menjadi kerajaan atau bangsa yang sangat kuat, Pak. Islam. Ya menyapo. Tapi ini Al-Qur'an yang nerangkan. Sudah jangan kalau di TV itu Mas Faruk begini, begitu, begini, begitu. Pun kuliah perjadikan Al-Qur'an. Engke, Pak. Al-Qur'an ini sudah mohon maaf ini ya. Al-Qur'an ini firman Allah. Dan sudah
dirangkum dari kitab Taurat, Injil, Zabur. Kalau Taurat ini kitabnya Nabi Musa, ini kitabnya Yahudi, dikumpulkan di Al-Quran. Kitabnya Nasrani, siapa? Injil. Nabi Isa. Itu dikumpulkan di Al-Quran. Lah ini Al-Quran sendiri yang berbicara ini. Faida ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Ini sudah jelas. Sehingga apa katanya Allah nanti ditolong oleh Allah aksaru nasiro, pertolongan yang sangat besar, pertolongan yang banyak. Sehingga apa? Negara itu nanti akan kaya. Bi amwalin. Ini jelas. Bi amwalin, amwal ini kekayaan yang sangat besar. Wa baninah, dan anak cucunya akan menikmati dan akan sangat dahsyat juga, sangat cerdas. Karena yang mengarang Al-Jabar ini sebenarnya orang Iran. Pemimpin tertinggi. Nah ini kan artinya mohon maaf kan kemarin-kemarin itu saya ditanya Pak oleh teman-teman, oleh orang-orang di Facebook, di media, juga ke rumah, bagaimana Pak nanti ini begini, ini begini, ini begini, kan gitu. Kan pandangan manusia begini begitu itu. Tapi kalau Al-Quran sudah menjelaskan positif sudah wa qadaina. Sudah ketetapan sudah. Karena di dalam ini wa'dan maf'ula di sini sudah ketetapan yang harus terlaksana. Kan paham, Pak Haris? Paham. Jadi mohon maaf, kita udahlah jangan takut, ayo monggo bekerja, ayo kita saling membantu. Iya, orang atas Pak, yang punya kepentingan, yang punya apa? Kebijaksanaan itu. Perang katanya Presiden Amerika, monggo. Katanya Presiden apa? Rusia, monggo. Iya. Perang. Tapi kalau orang bawah paling ya melihat, mendengar. Betul. Tapi kalau sudah orang mengerti tentang apa rahasia alam semesta ini, Pak, sudah diperlihatkan oleh Allah, sudah dibuka di surat Al-Jin itu, di surah dibuka, maka ketahuan siapa yang nanti yang punya kekuatan di Indonesia ini. Dulu mungkin yang nyuting kan sampian ya, Mas Fahmi, yang kesurupan itu. Ingat. Siapa yang anu? Kan saya kan didatangkan. Jadi Mas Fahmi ini kesurupan, lalu iya, bulan Maulud. Itu bicaranya bagaimana itu? Bahwa Prabu Siliwangi ini begini. Ini kan rahasia sebenarnya ini. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, kun fayakunnya Allah, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara huwal latiful khabir. Siapa kamu? Ya berbicara, Pak. Karena sudah semua itu kudrat dan iradat. Sudah absor. Jadi Allah yang bisa ini. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi kita ini tidak bisa memandang, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang bisa. Kalau mohon maaf, tentara sumpama Israel bagus, dahsyat, Amerika dahsyat, kalau dibutakan oleh Allah bagaimana? Lopot ini, Pak. Ya kemarin itu kan ada katanya nembak apa itu, ngebom apa itu, ngebom bayang-bayang. Ada burung datang. Kalau sudah Allah
memberi pertolongan mau apa? Itu ini berbicara Al-Quran Mas Haris, berbicara Al-Quran. Kata siapa? Bukan kata Pak Rosid. Ini Al-Quran ayatnya surat Al-Isra ayat 4, 5 dan 6. Jadi tidak kata-kata siapa-siapa. Kalau ada orang-orang di TV ini, oh ini menurut ini begini. Nanti kalau disinggung ngamuk. Iya. Monggo kalau ada yang komen. Mas Faruk, monggo. Kalau ada yang menambah. Nanti kita diskusi lain apa gitu. Yang penting kita ini sama muslim, karena yang berperang ini memang muslim. Kita memperbanyak doa untuk nyambung doa ke sana. Yang paling pantas kemungkinan doa ini adalah tolak bala. Menurut pandangan kita itu begitu. Karena apa? Di situ kan sudah diterangkan di doa tolak bala itu. Makanya sesama muslim, karena Iran ini negara muslim, monggo biarpun kita nggak ikut perang ke sana ya pakai senjata ya ikut doa lah. Itulah supaya apa? Orang Yahudi ini tidak merajalela kata Pak Rosid tadi. Makanya kita bantu dengan doa lah gitu loh. Ya mudah-mudahan ini perang tidak lama, cepat selesai, karena orang Islam ini memang besar ujiannya. Mulai zaman Nabi siapapun orang Islam tetap besar ujiannya. Kalau orang-orang Islam ini imannya kuat, insya Allah ujian itu akan lari dengan sendirinya. Makanya kita sesama muslim kita berdoa supaya Iran diberikan kekuatan dan kemenangan. Itu aja. Yang ada di Indonesia ya monggo yang merasa kasihan pada orang Islam karena di sana masih berperang, kita berdoa saja. Kenapa kita banyak komen itu nggak penting. Nanti komen gini apa gunanya? Kalau kita berdoa mudah-mudahan karena sudah janji Allah yang benar ini adalah Islam, ya harus Islam yang menang, gitu aja. Ya terima kasih Pak Rusdi. Ya ini harapan dari Mas Faruk ini sangat baik sekali. Ini kita ayo tidak ikut berperang, monggo bantu doa. Karena doa ini ad-du'a'u silahul mu'minin. Jadi doa ini pedangnya yang sangat tajam, pedangnya orang mukminin. Itu. Karena walaupun pedang setajam apapun dengan doa kalah, Pak. Dulu saya pernah itu ya digoroh di pedang oleh orang yang sangat tajam, tapi tidak mempan dengan hudakunya itu. Hudaku tuaning sumber darmo nur hak kunjung teguh timbul dan tapak paling ranti sabda insyaallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hudaku, ilmu hudaku ini tidak bisa. Itu walaupun tajam seperti apapun tidak bisa. Kalau tapak paluni pandi, kalau dari besi tidak bisa untuk melukai orang yang mempunyai ilmu hudaku. Nah, kalau pereng bisa, Pak. Karena bukan tapak paluni pandi. Di situ doa tapak paluni pandi. Gitu. Lah juga orang-orang ini, mohon maaf kalau orang mempunyai jurus ya Qahar, ya Jabbar, ya Badis Syadid, tangannya ini lebih tajam daripada pedang, Pak. Kalau sudah mumpuni itu jurusnya, orang ini sumpama Haris nyerang saya diginikan sudah putus, Pak, perutnya. Hancur di sini. Sesaraan bi pedang. Gitu, Pak. Ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, itu belajarnya. Kalau belajar ilmu seperti itu. Ya qawiyu Allah yang maha kuat. Setiap malam itu, Pak. Itu dulu saya belajarnya 40 hari. Ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin.
Lalu begitu ya Badis Syadid, ya Jabbar, ya Qahar. Setiap malam, Pak. Sampai ini ditanam ke ke bumi begini. Ditanam. Sampai dengan kerikil yang dipanaskan. Memang belajar. Bukan, mohon maaf, ilmu itu tidak, ya ada memang orang-orang tertentu yang dapat ilmu langsung turun dari mbah-mbah. Tapi kalau sejenis, mohon maaf, seperti kita ini monggo ayo belajar. Ingin sakti supranaturalnya monggo belajar. Tapi jangan lupa spiritnya imbangi. Kalau enggak di spiritan imbangi, nanti seperti orang-orang Yahudi ini, Israel ini, uluan kabiro, wah gede, sombong. Kan bisanya tabok. Itu, Pak. Jadi mohon maaf, ini sebatas keterangan. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Nanti kita diskusi. Bagaimana selanjutnya, bagaimana apa yang sebenarnya ini. Nanti diskusi. Monggo, ayo kita berdoa bersama-sama. Katanya Mas Faruk, semoga orang Islam itu dimenangkan oleh Allah. Karena ini sudah janji Allah. Karena janjinya wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadid. Sudah janji Allah. Tapi kita ini hanya berdoa. Hanya berdoa. Itu tetap, walaupun kita tidak berdoa karena sudah janji Allah, Mas Faruk. Tapi sesama muslim, al-islamu ahul islam. Kita ini bersaudara. Monggo. Jadi ayo kita sama-sama berdoa, semoga orang-orang Islam, semoga hamba-hamba Allah, semoga orang yang dekat pada Allah diselamatkan, dikasih pertolongan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.